Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan kuliah kita pada hari ini ya. Kita akan bahas terkait dengan pasar valuta asing. Nah, sebelum memahami apa itu pasar valuta asing, ada beberapa konsep yang harus kalian tahu. Yang pertama adalah konsep terhadap atau konsep apa itu valuta asing. Ini valuta asing kemarin sudah saya sampaikan, merupakan mata uang yang diterima, dipakai, dan diakui untuk dijadikan alat pembayaran internasional. Ya, ini valuta asing. Ya, kalau di kita ada beberapa mata uang, salah satunya adalah dolar, pound sterling, terus yen ya, yuan, beberapa negara besar yang memang diakui sebagai alat pembayaran internasional. Nah, eh, selain valuta asing juga kalian harus tahu apa itu kurs. Nah, kalau kurs itu adalah nilai tukar dari valuta asing itu sendiri. Nah, contoh adalah 1 dolar ya, 1 US dollar sama dengan 10.000 rupiah. Artinya adalah 1 dolar dapat ditukar menjadi 10.000 rupiah. Ini salah ketik kurang 01 ya. Atau kalau kita mendapatkan 1 dolar harus membayar atau menukarkan 10.000 rupiah. Begitu juga orang atau warga negara asing yang datang ke Indonesia. Kalau mendapatkan 10 rupiah maka harus membayar atau menukarkan 1 dolar. Ini yang disebut dengan kurs. Jadi valuta asing adalah eh, mata uangnya, sedangkan kurs adalah nilai dari mata uang itu. Nah, berikutnya ada pasar valuta asing. Nah, pasar valuta asing ini pada dasarnya merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran valuta asing. Ya, nah di sini bertemunya permintaan dan penawaran valuta asing itu tidak harus menyaratkan tempat yang sifatnya fisik. Ya, bisa non fisik. Kalau yang tempat yang sifatnya fisik, misalnya money changer atau bank, itu menawarkan valuta asing. Dan nanti permintaan bisa datang ke situ. Tapi bisa juga yang sifatnya non fisik. Jadi antar negara ya. Itu kan mereka relatif sebenarnya harganya juga harga yang terbentuk itu antar negara. Jadi orang mengirim barang atau ekspor mendapatkan dolar, dolar masuk ke dalam suatu negara tanpa bertemu dalam suatu titik tertentu atau suatu tempat yang sifatnya fisik, maka terjadi permintaan dan penawaran dolar ketika ada kegiatan ekspor dan impor. Nah, maka pihak yang terlibat beberapa ada ya. Ini yang pertama adalah eksportir, importir jelas, perbankan ya, dan sebagai fasilitator pembiayaannya itu juga terlibat. Pedagang perantara seperti money changer, bank sentral, investor ya, banyak yang terlibat ya. Spekulator ini juga mempengaruhi nilai dari valuta asing. Nah, fungsi pasar valuta asing apa saja? Yang pertama adalah mempermudah penukaran valuta asing serta pemindahan dana dari satu negara ke negara lain. Ya, ini yang fungsi yang pertama. Jadi fungsinya sebenarnya itu ya menukarkan valuta asing tersebut ya. Karena ada beberapa kebutuhan ekspor maupun impor misalnya ya. Maka ketika ada pasar valuta asing ini mempermudah penukaran valuta asing tersebut atau pemindahan dana dari satu negara ke negara lain. Nah, pemindahan dana dari satu negara ke negara lain ini biasanya dilakukan melalui sistem clearing. Sistem clearing itu pemindahan dari satu bank ke bank yang lain antar negara. Itu disebut dengan sistem clearing. Nah, berikutnya memungkinkan dilakukannya hedging. Hedging itu apa? Hedging itu menentukan nilai valuta asing di masa yang akan datang. Misalnya kita melakukan perjanjian jual beli. Ada yang pesan barang ke kita, misalnya mereka importir barang kita. Nah, ketika mereka pesan, maka dikirim misalnya bulan depan. Tapi kan kursnya saat ini kan ada ketakutan kurs saat ini tidak stabil atau mengalami penurunan nantinya. Maka kita bisa melakukan hedging, yaitu menentukan nilai valuta asing atau nilai kurs di masa yang akan datang. Misalnya sekarang 1 dolar 10.000 rupiah. Nah, berikutnya kita minta takut turun kursnya
atau takut kenapa, maka kita minta harganya dinaikkan. Misalnya $1 10 misalnya jadi berapa ya? Jadi Rp12.000 misalnya. Nah, itu boleh. Ini namanya hedging. Nah, berikutnya memudahkan warga negara asing untuk bertransaksi di dalam negeri. Atau sebaliknya, kalau ada warga negara Indonesia yang di luar negeri, ini ketika ada pasar valuta asing juga memudahkan transaksi mereka. Ya. Oke, ini fungsi pasar valuta asing yang ketiga. Yang keempat, memungkinkan kemudahan pembuatan kontrak jual beli internasional. Kenapa? Karena transaksi internasional itu biasanya tidak memerlukan pembayaran dan penyerahan barang yang dilakukan secara segera. Biasanya, beli ini kirim bulan depan, bayarnya nanti bulan depan. Sehingga ini memudahkan pembuatan kontrak jual beli internasional. Nah, dalam valuta asing juga dikenal ada kegiatan disebut dengan spekulasi. Ini saya tidak mengajarkan judi ya, karena judi tidak harus main kartu atau tidak harus judi bola, tidak seperti itu. Ini memang sebaiknya dihindarkan, yaitu spekulasi. Apa itu spekulasi? Spekulasi adalah tindakan untuk mengambil resiko karena harapan akan terjadinya perubahan harga. Jadi misalnya sekarang $1 10.000. Nah, kita mempunyai ekspektasi ke depan $1 itu bisa naik, bisa 15.000 nih harganya. Nah, kita beli sekarang terus jual di masa yang akan datang. Sehingga ketika 15.000 itu kita punya keuntungan 5.000. Ini namanya kegiatan spekulasi. Nah, orang yang melakukan spekulasi biasanya disebut dengan spekulator. Nah, maka kalau kalian mau jual beli surat berharga valuta asing, maka spekulator harus mempertimbangkan perbedaan antara kurs forward yang berlaku saat itu dengan ekspektasi nilai kurs di masa yang akan datang. Ini spekulator ya. Jadi harus seperti itu. Jadi harus tahu betul kondisinya seperti apa. Secara penampilan kurva atau gambar kurva, valuta asing sebenarnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Tadi seperti definisinya ya. Kalau pasar valuta asing merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran valuta asing. Nah, contohnya seperti ini nih di gambar. Di sini ada euro per US dollar ya. Jadi ada kuantitasnya. Jadi kuantitas euro per US dollar itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Ya, penawaran artinya misalnya ini sisinya adalah kita perspektifnya Eropa, maka penawaran kurs itu ditentukan oleh kegiatan ekspor. Oke lah, biar mudah memahaminya, misalnya kurs dolar terhadap rupiah, maka penawaran dolar itu akan meningkat jika kita mengekspor barang. Kita ekspor barang dapat dolar, sehingga supply atau penawaran dolar dalam negeri meningkat. Penerimaan falas lain, contohnya remitansi WNI ya, warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri kirim uang ke kita ke dalam negeri, sehingga dolar meningkat. Investasi asing masuk juga dolar meningkat. Ini penawaran akan meningkat, penawaran akan bergeser ke kanan. Ya. Nah, sebaliknya kalau permintaan apa yang mempengaruhi? Yang pertama adalah kegiatan impor. Ketika mau beli barang dari luar negeri, maka mau nggak mau kita harus bayar pakai dolar atau pakai valuta asing yang diakui. Kita bayar. Ya. Berikutnya nanti kita dapat barang tapi kita harus bayar dolar. Maka supply permintaan terhadap dolar akan meningkat. Berikutnya permintaan spekulator. Nah, ini juga sering harus dihindari. Dan aktivitas lain yang membutuhkan valuta asing. Contohnya adalah membayar duta besar Indonesia, duta besar dan pegawai kedutaan di negara lain. Itu harus pakai dolar. Sehingga ini permintaannya juga akan meningkat. Nah, nanti kita harus tahu ada yang disebut dengan pergeseran, ada yang disebut dengan pergerakan. Kalau pergerakan, misalnya pergerakan permintaan valuta asing ya terjadi sepanjang kurva valuta asing saja yang dipengaruhi oleh harga valuta asing itu sendiri. Kalau misalnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain harga valuta asing, maka itu akan menyebabkan pergeseran ke kanan atau ke kiri. Penawaran pun sama. Pergerakan penawaran
pergerakan kurva penawaran valuta asing ini merupakan pergerakan kurva sepanjang kurva itu sendiri yang dipengaruhi oleh harga dari valuta asing itu sendiri. Tapi kalau yang berubah itu adalah faktor-faktor lain di luar harga valuta asing, maka yang menyebabkan pergeseran baik itu ke kanan atau ke kiri valuta asing. Semakin banyak dia bergeser ke kanan, makin sedikit dia bergeser ke kiri. Gitu ya. Nah, dalam pasar valuta asing dikenal sistem kurs. Ya, ada 3 sistem kurs valuta asing. Yang pertama adalah floating exchange rate, yang kedua adalah fixed exchange rate, dan yang ketiga adalah managed exchange rate. Nah, floating exchange rate itu yaitu nilai tukar valuta asing yang murni ditentukan oleh permintaan dan penawaran valuta asing atau murni dipengaruhi oleh mekanisme pasar saja tanpa intervensi pemerintah. Nah, ini mengambang bebas ya. Ini contohnya apa? Contohnya seperti misalnya negara-negara tertentu seperti Eropa, Amerika itu floating exchange rate. Ya. Berikutnya fixed exchange rate. Nah, ini fixed exchange rate itu nilai tukar valuta asing ditentukan oleh pemerintah, di mana pemerintah melakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk mengatur nilai mata uangnya pada harga tertentu. Jadi nilai valuta asingnya tetap fix biasanya. Negara yang memperlakukan ini contohnya adalah China. Nah, China kurs dolar terhadap yuan ya itu tetap fix ya. Yang ketiga adalah managed exchange rate. Nah, ini merupakan kombinasi ya. Dia floating sebenarnya, tapi ada peran pemerintah. Jadi ketika turun sekali, maka pemerintah melakukan intervensi agar gejolaknya tidak terlalu tajam. Itu ya untuk managed exchange rate. Ini yang ditetapkan oleh pemerintah kita Indonesia. Ya, misalnya kurs turun terus, biasanya disebabkan salah satunya oleh pasar saham. Banyak penarikan atau penjualan saham oleh warga negara asing. Jadi mereka jual dia dapat dolar kan, nah dia tukarkan dolar dia lari. Maka pemerintah bisa melakukan kita kalau di istilah pasar saham namanya suspend, yang mensuspend pasar saham sehingga tidak terjadi jual beli saham, sehingga tidak ada dolar yang keluar dari Indonesia. Itu ya. Nah, terakhir adalah pendekatan nilai kurs berdasarkan teori purchasing power parity. Ini merupakan teori yang menyatakan bahwa nilai satu mata uang dengan mata uang lain ditentukan oleh daya beli uang tersebut. Ya, di masing-masing negara tersebut. Daya beli ini diukur berdasarkan daya beli terhadap barang dan jasa. Ya, misalnya 1000 atau harga 1 kilo atau harga apalah di Indonesia dengan harga barang di negara lain yang barang yang sama ya, itu menjadi perbandingan dalam kuantitas yang sama bisa dijadikan perbandingan, maka itu bisa digunakan sebagai menghitung nilai tukar atau kurs. Nah, oleh karena itu, menurut teori ini, nilai tukar valuta asing ditentukan oleh tingkat harga dan jasa di masing-masing negara. Ada yang menggunakan pendekatan inflasi. Ya, oke, silahkan. Nah, berikutnya, perubahan harga di suatu negara akan menentukan naik atau turunnya nilai tukar valuta asing. Ini yang disebut dengan teori purchasing power parity. Biasanya kalau dirumuskan, nilai tukar atau NT sama dengan P bintang. P bintang itu adalah harga di negara lain dibagi dengan P. Harga barang di domestik, di dalam negeri. Ini syaratnya adalah jenis barangnya sama ya, yang diperbandingkan. Baik, itu materi yang bisa saya sampaikan. Berikut soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan. Terima kasih banyak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.